Jadi kita ngenyang apa terus nek lokasi tek oh iki buake nang si A. Ya. Terus lagi nang tek iki buake nang si B. Iku angan-angan sudah ada. Nah, kalau gak ada angan-angan buat buang, gak berani saya. Oke. Belanja sebanyak itu. Ya, tapi akhir 2 kali ketika menjalankan eksekusi yang lebih ekstrim, ya. Dagang yang lebih ekstrim, mereka mikir 2 kali. Ketika gagal, anakku bojoku tak pakani opo. Sampai akhirnya aku iso berdiri sampai detik ini kan karena customer juga kan. Apalagi customer yang bener-bener loyalitasnya, aku nek gak barang teko kon ora gelem. Ada sampai seperti itu ya. Kita juga harus mempunyai ngasih reward ke mereka. Dari karena kedokteran kita harus belajar kan ya. Belajar dari ilmu kuliah kan ya, paling gak. Tapi kalau ilmu tafsir ini jam terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Lebus Wangi. Hari ini kita ada di kandang lembu mas. Nah, teman-teman, sebelum kita mereview domba-domba yang ada di sini, kebetulan hari ini ada domba-domba cross texel. Nanti kita review ya. Sebelum kita review, kita ngobrol dulu dengan Mas Niko seputar kira-kira prospek perdombaan ini seperti apa ya untuk kedepannya. Mas Niko, yo. Sebelum kita mereview domba-domba yang ada di Lembu Mas ini, baiknya kita ngobrol dulu ya. Oke. Seputar berarti prospek dari usaha ternak domba ini. Iya. Ini kita buat podcast berarti. Iya, sharing. Iya. Biar teman-teman ini Mas, teman-teman yang mau memulai ataupun teman-teman yang sudah berjalan tapi usahanya stuck di situ aja kan, mungkin mau meniru seperti Mas Niko ya. Sepertinya kan setiap ke pasar itu luar biasa ya pembeliannya ya, nggak semua orang bisa, termasuk saya Mas. Saya ini juga ini kan peternak domba Mas. Saya juga tahu ya, untuk kandang juga kapasitasnya juga lumayan. Tapi memang yang saya rasakan ini kan kayak karena saya ini kan di breeding Mas, bukan di trading ataupun fattening ya. Saya rasakan ini perputaran uangnya ini cukup lama ya. Kira-kira apa ya yang bisa membuat usaha kita ini bisa perputaran uangnya ini cepat? Dagang, trading gitu ya? Trading. Jadi apa ya? Aku memang dari awal memang belajar berdagang. Ini dari umur berapa ya? Lupa SMA berapa? 17 ya? 17 sampai sekarang di umur 25 berarti ya, angka 8 tahun. Ya kan? Nah kan sampean kan nyawang aku nih saiki. Iya. Iya, mungkin kita berkolaborasi baru beberapa bulan ya. Baru berapa bulan toh. Mungkin kita bisa ceritakan lah awal-awal dulu seperti apa. Jadi sampean nyawang aku nih kan saiki. Dari sekian lama aku pengalaman sing wis tak lewati istilahnya kan. 8 tahun aku belajar di dagang domba sapi. Sapi kan memang usaha turunan bapak lah, itu gak usah diragukan, apalagi aku turunannya dari ini paling gak mereka bisa menurunkan ilmu di persapian. Tapi paling gak jauh beda di perdombaan, cuman bedanya di angka tafsiran. Tafsirannya kan sampai nek mandang aku saiki kan gini. Ini bukan sampean tok lah, jelas banyak orang yang bilang itu tafsirannya titis banget nek itu tos. Ilmu taksir nih yang agak mahal ya ibaratnya, nggak ada ilmunya, nggak ada apa jenenge ngono kuwi, nggak ada kuliahnya. Tapi dari pengalaman kedokteran kita harus belajar kan ya. Belajar dari ilmu kuliah kan ya, paling gak. Tapi kalau ilmu tafsir ini jam terbangnya. Iki gak iso gak bisa ikulah apa jenenge, gak bisa Mas, aku pengen belajar dagang, ajari. Wah, aku seneng aku napa ana wong nom terus gelem belajar. Cuman itu kan balik ke orangnya masing-masing.
kalau belajar dagang itu bukan cuman sekedar ilmu, tapi harus dilakukan. Apalagi kita baru memulai, itu tantangannya ya luar biasa juga. Kemana terhalang apa modal gak ada. Ya. Jadi kan dia berpikir 2 kali. Ketika kita bangkrut, apa gak mungkin langsung bisa berdiri. Kita harus merangkak lagi kan. Ketika modal gak ada, maksudnya mulai dari nol, benar-benar nol. Nah plusnya aku, ya jujur aja aku belum pernah merasakan separah itu karena memang privilege orang tua. Jadi mungkin orang tuaku dulu yang merasakan ketika mereka mikir 2 kali ketika menjalankan eksekusi yang lebih ekstrim, dagang yang lebih ekstrim, mereka mikir 2 kali ketika gagal, anakku bojoku tak pakani opo. Lah aku lepas teko iku. Ya aku jujur aja memang faktanya seperti itu. Jadi kalau dibilang dari nol enggak, karena saya dimodalin full sama orang tua waktu itu. Jadi gak mikir ketika bangkrut ya saya ono dekingane ya. Lah ngono. Iya. Jadi ini ya wis TKT nambah. Jadi ada mungkin itu yang benar. Mungkin itu yang bikin nilai plus karir saya lebih melejit karena apa? Eksekusi saya lebih ekstrim, lebih berani karena ketika apa jatuh wis ono dekengane dari orang tua. Jadi aman. Tapi yang nggak semudah itu juga sih. Karena kan gak terus apa jenenge. Kita juga nggak bisa ngawur ya. Harus benar-benar ada ilmunya. Harus benar-benar bisa manajemen apa gak sampai resiko itu terlalu tinggi. Oke Mas, dari awal mulai terjunnya itu usaha sampean khususnya di domba ini di tahun berapa mulai kelihatan udah kelihatan prospeknya ini? Awalnya kan nggak mungkin kan sampean langsung di trading seperti ini kan, pasti jajal-jajal nyoba-nyoba gitu kan. Saya menemukan enaknya mengerjakan trading domba Mas, itu mungkin di 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Jadi mulai merasakan oh ternyata sistem kerja domba itu seperti ini. Kenapa? Ya karena dari pengalaman itu aku menemukan customer yang memang klub banget dengan saya, support mereka itu luar biasa ke saya. Sampai akhirnya aku iso berdiri sampai detik ini kan karena customer juga kan. Apalagi customer yang bener-bener loyalitasnya aku negak barang teko kon ora gelem. Ada sampai seperti itu ya. Kita juga harus mempunyai ngasih reward ke mereka. Karena mereka yang apa jenenge istilahnya menyupport kita dari dulu. Kita harus beri timbal balik. Urusan dagang tapi urusan ngasih reward kita harus ngasih reward. Tiap bulan atau tiap tahunnya kasih reward atau pas THR kita kasih reward. Mereka yang ngasih untung kita gitu. Sama-sama. Jadi kita ngasih untung tahunan ya. Nah, itu juga nilai plusnya mereka bertahan di tempat kita kalau mau ngambil. Seperti itu. Oke Mas. Mungkin teman-teman juga tanya ini Mas ya. Kalau melihat video Lebus Wangi ya, ketika di pasar itu kan luar biasa ya. Jadi tawar menawar itu nggak butuh waktu lama. Jadi beli domba itu udah kayak beli kacang gitu. Itu perhitungannya seperti apa Mas? Itu ketika sampean melihat domba ini seperti apa? Apa ya? Sampean datang itu ketika powerku di posisi yang udah kuat. Jadi mentalku terbangun. Sama dulu. Kalau awal dulu mental masuk pasar itu kacang Mas. Nawar pun nggak berani. Apalagi orang awam kita belum pernah masuk dunia perkambingan. Habis itu jalan ke pasar, apalagi yang kita hadapin kalangannya wis lebih tingkat, lebih senior lah. Iya, lebih senior dari kita kan. Ya.
gak bisa segampang itu. Ketika kita nawar dengan harga yang seenake, karena aku nawar waktu di apa itu seenak jidat kan ya. Tapi kan apa seenak jidat mereka ngasih berarti bukan seenak jidat, memang saya mampu buat beli. Taksirannya memang segitu. Nah itu kok piye ya? Karena mungkin dari pengalaman itu akhirnya mentalku terbangun. Oh ternyata ngadepi orang tua senior seperti ini, kita harus seperti ini. Akhirnya terbangun. Apalagi power saya waktu sekarang memang karena kan belanja, akhirnya kita punya power di pasar. Tapi bukan terus apa jenenge kan YouTube sebelumnya kan kok kelihatan gak sopan banget. Ya bukan, itu bukan masalah sopan gak sopan, untuk urusan dagang kan ya memang sistem pasar seperti itu, pembawanya memang seperti itu. Jadi gak terus mereka sakit hati, gak, memang kebiasaan kita seperti itu. Jadi gak terus ada rasa sakit hati, enggak. Memang kayak itu apa asik ke senine hidup nek pasar banyak orang ya seperti itu. Iya benar-benar. Jadi ketika aku nawar nyentak terus apa jenenge cuek ngono, ya mereka gak sakit hati. Memang bahkan ketika saya jual ke mereka juga mereka sama kayak nah aku nih kayak ngono. Jadi wis terbiasa lah. Jadi aku nang kuatire, wah bocah kan gak sopan banget ya wong tua. Gak, memang seperti apalagi mental saya udah terbentuk di pasar di 3 tahun yang lalu. Oh berarti itu perjalanan dari awal 3 tahun dari Oke. Terus kedua Mas, ini ya pasar di sini itu dua ya, Pon sama Kliwon ya. Jadi di sini tuh ada Pon sama Kliwon teman-teman. Ya Mas Niko itu setiap Pon dan Kliwon itu pasti ke sana. Jadi seminggu 2 kali. 5 hari. Ya. Jangka waktu ini 5 hari 2 kali. 2 kali ya, 5 hari 2 kali. Itu ketika belanja tuh sekali belanja itu minimal 50 ya. Iya. Minimal 50 teman-teman. Bahkan kadang sampai 100. Kan waktu itu sama sampean juga kan dapat 115 kan. Ada juga. Itu mungkin teman-teman juga nanya ini. Itu nanti larinya kemana Mas? Apa memang nanti ditandem di kandang ini kemudian orang-orang beli itu datang, atau Mas sudah punya supplier untuk stok domba ini ke sana, atau dijual online atau seperti apa Mas? Yang jelas waktu itu kita branding sangat gencar ya kan. Mendapat customer itu kan kita ngiklan full tiap hari. Tanpa henti. Pokoknya yang penting ngiklan, urusan payu gak payu urusannya pangeran. Akhirnya aku menemukan customer yang memang bisa jadi partner. Terus-terusan kita ngambil untung dikit, memikirkan customer kita biar dapat untung juga. Yang penting lu mintu gitu ya. Jadi ketika saya belanja di pasar dapat segitu banyak ya kita tampung dulu di kandang. Nanti kalau ada yang butuh ya kita jual. Tapi kenapa saya berani belanja sebanyak itu ya? Karena pangsa pasarnya kita udah ada angan-angan. Jadi saya berani belanja dengan segitu banyak ya karena angan-anganku wis ono. Oh, iki aku tuku 1 juta katakanlah. Iso buat 1 juta 25, 1 juta selawe utawa 1 juta 50. Wis ono bayangannya. Ya itu taksiran itu seperti itu. Jadi kita ngenyang apa terus nek lokasi oh iki buake nang si A ya, terus lagi nang tek iki buake nang si B, iku angan-angan sudah ada. Nah, kalau gak ada angan-angan buat buang gak berani saya belanja sebanyak itu. Tapi alhamdulillahnya terus ada terus. Jadi karena sistem yang saya bangun udah jalan. Iya, benar. Contoh mitra yang biasanya tuh. Jadi mitra ini udah saya panen, mitra yang udah dipanen diisi 3 bulan berturut-turut katakanlah muter. Akhirnya continue karena sistem yang tak buat itu jalan. Dari pasar hulunya kita cari bibit sampai kita bisa motong sendiri. Nah, terakhir yang saya pikirkan sekarang itu harusnya usaha kuliner di perdombaan. Nah itu saya bisa baru bilang bahwa pasar saya itu aman karena nggak tergantung ke orang lain ya. Nggak tergantung orang. Jadi usaha yang kita jalankan mencukupi kebutuhan usaha-usaha yang lain.
Artinya nanti ada arah ke sana Dan? Oh, pasti. Tapi mungkin untuk sekarang kita baru memikirkan kalau next project yang akan kita garap ke sana. Nah, nanti nunggu kapan eksekusinya itu belum tahu. Siap. Mungkin cari gandengan dulu. Iya. Bukan cari gandengan lah, udah ada gandengan tinggal klub. Oh, udah nggak nyari ya ini. Iya, tinggal nikahnya. Habis itu mungkin mikir kan sampai urusan ke apa kuliner. Ya, jadi sebelum ke kuliner ini ke susu dulu nih teman-teman. Nah, ya susu kita minum dulu es. Ini produk langsung dari Lembu Mas teman-teman. Susu asli, susu kambing 100% murni tanpa campuran. Tanpa campuran. Ini sing adem iki enak. Ini dari freezer ini. Iya, masuk freezer. Tes dulu. Di Sela Podcast ono sponsor ya? Iya. Sponsor punya pribadi. Ini bukan endorse ya teman-teman. Tapi teman-teman kalau mau endorse bisa nanti hubungi Lebus Wangi. Yang jelas bau perengus. Yang jelas susu ini gak mungkin perengus. Iya. Apa ya cara badek apa lebus. Ya, Lebus perengus apek wanginya aja ini. Jadi susu ini kalau memang ada yang beli terus mereka komplain, Mas baunya kok perengus, rasanya amis, nanti saya kembalikan uangnya. Siap. Oke Dan, balik ke topik lagi nih ya. Jadi kalau saya amati ya teman-teman, beberapa bulan berkolaborasi dengan Mas Niko nih ya, saya nilai itu cara taksirnya itu wah keren ya. Ibaratnya kalau penembak itu penembak jitu. Bener kan? Jadi ketika nawar itu cepet banget gitu loh. Kayaknya itu domba posisi di jauh itu udah tahu harga ini domba ini segini ya, domba ini segini. Nah itu saya sendiri sebagai peternak ya Nen, punya keinginan semoga ya suatu saat bisa berkembang ke trading ya, karena memang saat ini fokusnya di breeding. Saya bilang nggak rugi, tapi memang perputaran uangnya memang agak lama karena memang proses kelahiran, penjualan juga kan kita nunggu beberapa bulan ya. Nah, mungkin Mas Niko ini bisa memotivasi buat teman-teman peternak yang mungkin sekarang usahanya stuck di segitu-gitu aja ya. Gimana caranya bisa terjun ke trading? Jadi kopi ya. Lali aku cuk. Bisa dikat kan? Nggak bisa. Nggak usah dikat. Nggak bisa. Ben gak ketok settingan. Ya mana settingan. Nggak usah dipikir Mas. Sampean kan ngomong pengen trading. Iya. Pengen belajar Mungkin trading. teman-teman juga kepengen ya, kayak Mas Niko. Sampean kan pengen belajar trading. Tapi ketika aku maksa buat boyo gak maksa lah. Aku nyuruh buat ya kalau memang mau trading eksekusi langsung. Ya kan gak punya modal. Sampean punya wedhus sak murah akeh ya. Iya benar-benar. Ya iku ya dipakai. Jadi sampean piye? Eman. Jadi, kalau bisa jangan utik-utik domba di breeding iya, itu kan. Mindset saya itu kan masih ini kan ibaratnya domba yang ada sekarang ini. Iku beberapa ekor ini kan sudah sortiran ya ibaratnya. Iku yang harus mindset seperti itu yang harus diubah kalau memang kita harus memulai di perdagangan. Kalau mindsetku apa kita harus berdagang, kecuali memang benar-benar domba itu aku hobi, domba ini gak saya jual, akan saya rawat sampai besar, itu gak apa-apa. Tapi nek posisi dapat untung yang oke, yo gak usah lama-lama jual wae. Jadi gak usah ada mindset domba ini tak ingoni wis gak.
payudol. Nah, sampean udah tak kasih kelonggaran kan waktu itu, kalau memang mau belajar trading bawa aja domba dari sini ya ya kan, bawa ke kandangmu, posting nek grup iki aku mengajari orang awam lah ya, bukan mengajari ketika memang bener mereka itu mau dagang wis juku to barang nanggonku gowon dhisik iku sing aku kenal ya, sing tak kenal ya. Ya memang kalau gak kenal gak mungkin aku ngelepas ya. Gowon sih jualan nang grup wilayahmu. Iklan terus. Engko lak payu. Nek gak payu, balik nomane rene, juku to barang maneh anyar. Postingan maneh. Nek gak payu maneh, juku to maneh. Postingan maneh. Nek sek payu maneh, juku to maneh, postingan maneh. Gak mungkin gak payu. Iya. Iku kan kepercayaannya awak dhewe wis jelas kan. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tapi nek usahamu sekali ngambil gak laku, berhenti wis stop. Gak akan ada jenjang yang akan kita jajahi lagi. Ya, bener ya. Okay. Tapi kalau gak laku, ngulang lagi, gak laku, ngulang lagi, gak laku, ngulang lagi, gak laku, ngulang lagi. Gak mungkin gak laku. Iku wis kita wis percaya iku kan. Jelas kan, usaha tidak mengkhianati hasil itu jelas. Wong aku sing tak lakoni ngono ku. Wong kita sama-sama kan, sama-sama muda ya kan. Terus cuman beda mental aja. Ya mungkin lebih ke mental ya. Jadi mungkin kalau saya ini mindsetnya belum, mindset dan mentalnya belum seperti sampean lah ibaratnya. Jadi teman-teman kalau dari hasil percakapan ini ya, kita jangan asal modal nekat ya, tapi harus ada ilmunya juga. Jadi memang ya, harus cari mentor mau yang tepat. Nyari mentor seperti ke Mas Niko. Teman-teman kalau mau sharing ke Mas Niko yang jauh-jauh juga nggak apa-apa. Nomor HP-nya sudah saya sematkan di deskripsi. Jadi kalau nanti, di WA gak dibales, mungkin kependem. Jadi jangan langsung telepon wae. Telepon saja. Jadi di chat gak kebales karena kependem, yang ngechat kan banyak. Jadinya telepon aja. Welcome teman-teman. Mas Niko ini welcome. Apalagi diajak sharing tentang ilmu seperti ini, wah mantep banget. Yo memang itu tuntutan kita sebagai pengusaha. Kalau gak welcome, gak akan ketemu customernya kan. Iya, benar. Artinya utamanya jam terbang teman-teman. Jam terbang kita langsung eksekusi. Kalau memang saat ini stuck di breeding, kita coba untuk ke trading atau mau fattening. Jadi nanti ada perbandingan ya. Kira-kira yang cepat ini di mana sih? Dunia ternak ini yang paling prospek di mana? Breeding, fattening atau trading? Nanti bisa kita coba. Termasuk saya teman-teman. Saya sendiri juga masih belajar. Gimana semoga suatu saat bisa mengikuti jejak Mas Niko ya. Atau bisa berkolaborasi bukan cuma di YouTube tapi juga di usaha percobaan. Oke, teman-teman, terima kasih. Selanjutnya kita akan review ya domba-domba teksel yang ada di sini. Oke, nah, dan kita review dulu teman-teman. Oke, dan kita review ya domba-domba yang ada di sini. Ini baru datang kapan, Dan? Baru datang tadi pagi, tadi siang lah. Baru belanja tadi siang. Oke. Ini jenis-jenisnya cross texel ya, Nen? Yang ini yang campur cross texel. Yang ini sebagian. Ini jantan betina, Dan? Ini betina sama jantan-jantannya cuma ada 3 ekor. Yang 2 cross texel, yang 1 lokal. Kalau yang domba-domba tekstil ini harga kisaran berapa, Dan? Yang ini full betina. Kita jual dengan harga mulai 1.200.000 sampai 1.450.000. Ini ya? Iya. Oh, murah sekali ya. Cross texel ini ya. Cross texel. 1.200.000 sampai 1.400.000 teman-teman. Betina-betina. Timbangan. Kalau timbangan berapa, Dan? 61.000. 61.000 betina. Kalau yang ini, Dan?
Yang lokal murah, Bos. Berapa? Timbangan berapa? Lokal timbangan sekarang betina 43.000. 43.000. Ini teman-teman. Ini yang lokal. Plusnya apa? Beli lokal di tempat saya, ya kan? Plusnya kalau daerah sini yang ambil, nanti gemuknya kita ambil lagi. Oh ya. Itu wis pasti. Kan sampai sekarang belum pernah punya cacat toh. Belum pernah. Ya. Belum ada yang komen, wah itu penipu itu. Enggak ada. Oh, belum ada ya? Ya, kita kan juga Aman jelas kok berarti tempatnya. Itu aman ya. Memang apa, aset saya ini umur 25. Kalau di usia muda saya udah menipu, ya tuanya aku pusing nanti. Iya, iya. Jadi akan kujaga sampai tua nanti. Masih jaga hukum tak bertuan dan ya. Yo, Dan yo. ini salah satu barang-barang yang nanti dibawa ke pasar juga ini ya. Iya. Kalau untuk cross texel ini. Yang cross texel kita bawa ke pasar wilayah sini. Jadi kalau untuk pelanggan lembu mas ini, Pam, Jan, itu ada yang datang ke kandang nggak, Dan? Yo, banyak no. Ya kan rata-rata memang jual saya di kandang toh. Oh. Mereka itu lebih nyaman saya layanin di kandang. Kenapa? Karena mungkin satu tertariknya pengen berhubungan dengan saya. Maksudnya berhubungan urusan ya rekan, jadi rekan kerja. Jadi kalau apa belinya di kandang kan kita bisa ada waktu yang lebih panjang buat ngobrol sharing, buat sharing. Nah, makanya customer saya lebih memilih, Mas aku tak beli ke kandang aja ya, daripada di pasar nanti waktunya terlalu mepet. Ya kalau kan di pasar juga sampean kemana-mana kan. Benar. Jadi mereka lebih memilih kandang. Kalau yang kesini ini rata-rata sama-sama peternak atau dia apa ya, pedagang atau mungkin akikah atau warung. Semua kalangan tuh. Semua ya? Iya. Jadi punya langganan juga supply ke tempat akikah atau yo, pasti no. Nah, kalau kita gak punya supply tempat akikah, gemuk kita jual kemana, bro? Iya, iya. Yaitu supply kita ya ke rumah makan, tempat akikah, customer buat orang pribadi hajatan, ya kan kita sama motongnya juga. RPH saya udah jelas, sertifikat aman, sertifikasi halal ready, ada semua. Wah, lengkap nih teman-teman. Jadi tinggal ente butuh apa, kita sediakan. Kita layani, siap. Oke, ini teman-teman barangnya. Kalau teman-teman yang punya usaha akikah ataupun warung sate atau mau yang beternak, mungkin bisa datang ke sini untuk milih-milih sendiri ya. Karena barang di sini cepat berganti ya. Jadi lakunya cepat. Jadi barangnya itu cuma dropship, cuma apa ya? Cuma mampir, transit aja ya. Kita jual karkas juga murah, Mas. Berapa, Den? Kambing maupun domba, kita jual karkas itu mulai harga 80.000 per kilo ya. Per kilo. Itu udah dipotongin ya? Oh udah no. Kan jual karkas mana ada belum dipotongin. Saya kan jual karkas ya just. Berarti ada karkas sama apa, Den? Apa? Bahasanya kalau di potongan itu ada karkas sama apa ya? Kalau ya, karkas itu tanpa jeruan atau gimana? Ya tergantung wilayah masing-masing. Jadi kalau wilayah Surabaya mereka nimbang sama hatinya. Kalau wilayah sini nimbangnya tanpa hati, tapi kan harganya beda-beda. Jadi yang penting orang mengenalku kalau aku jualan karkas wis ngono wae lah. Jadi kalau kalian butuh karkas ya WA call me bro. Siap. Harga karkasku kayaknya bersaing sama di tempat yang lain. Jadi bukan cuma domba-domba hidup ya, sampai domba yang udah dipotong pun. Pokoknya karkas mulai bersaing dari harga 80.000. 80.000 teman-teman. Sudah terima bersih loh. Terima bersih. Tergantung sistem yang
mereka mau. Karena kan kalau karkas kan beda daerah, beda apa, cara, beda cara, bener. Aku yo gak bisa ikulah, gak bisa, harus ngikutin pangsa mereka. Permintaan mereka karkasnya seperti ini sekian, oke, harga 100.000, kayak gini harga 80.000, kayak gini harga 150, 120, kan beda-beda. Iya. Oke. Kambing sama domba ready sesuai permintaan, BB juga sesuai permintaan, dari BB kecil sampai BB besar ready. Siap. 24 jam buat kalian mau motong jam berapapun ready. Wah, luar biasa. Ini salah satu servis dari Lembu Mas. Ya, 7 kali 24 jam ready pokoknya. Berarti 24-25 lah. Biar kelihatan agak keren dikit. Oke. Ready pokoknya. Siap. Asalkan gak tidur. Jadi telepon bisa diangkat wis ngono wae. Oke. Nah, nek apa telepon gak keangkat berarti ketiduran yo. Tungguin saya bangun dulu dong, Bro. Siap. Ya kan kita juga gak tahu. Kan gak kedengeran kalau tidur kan. Oke. Tapi kalau kedengeran pasti tak angkat, langsung tindak. Oke teman-teman, ini barang-barang yang ready ya untuk saat ini. Ada cross texel, kemudian lokalan juga ready. Ini ada ini sekitar ratusan ekor teman-teman yang ada sekarang. Tapi nggak tahu ya, 2-3 hari ke depan mungkin sudah berkurang drastis. Tapi besok ke pasar dan ya? Iya. Oke. Besok ke pasar kita mau bawa texelan, sekaligus mau belanja potongan. Oke Dan terima kasih banyak untuk waktunya hari ini, sudah sharing beberapa prospek usaha untuk domba ini ya. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan Lebuswangi dan selalu support, selalu nonton Lebuswangi channel. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.